Perencanaan dan pengorganisasian dalam keperawatan. Definisi keperawatan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. Tipe-tipe perencanaan berdasarkan luasnya, berdasarkan kerangka waktu, berdasarkan keputusan, berdasarkan frekuensi. Tujuan perencanaan. Yang pertama, untuk mengetahui standar pengawasan. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat mendapatkan kegiatan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghambat biaya tenaga dan waktu, memberikan gambaran penyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang kelima, menyelesaikan dan memadukan beberapa subkegiatan. Yang keenam, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Yang ketujuh, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Penjabaran peranan, fungsi serta tanggung jawab. Top manager menentukan kebijakan keperawatan di tingkat atas, manajemen kebijakan dan aturan organisasi yang ada di institusi. Midland manager, sistem manajerial di keperawatan yang berada pada posisi tengah. Lower manager, manajer yang beberapa pada tingkat paling rendah yang bertugas mengelola staf perawat yang memberikan pelayanan keperawatan pada pasien atau customer. Tanggung jawab manajer keperawatan. Yang pertama, mencapai tujuan rumah sakit sebagai institusi dana atau bagian bidang keperawatan. Yang kedua, mempertahankan kualitas asuhan keperawatan dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada. Yang ketiga, mendorong motivasi staf, perawat, dan pasien sehingga menurunkan angka absen kerja dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan staf dan bawahan untuk melakukan perubahan dalam rangka mencapai kualitas. Yang kelima, mengembangkan profesional staf yang menjadi tanggung jawab. Yang keenam, mencapai kesempatan untuk meningkatkan kemajuan dan mengembangkan hal-hal baru di bidang keperawatan. Yang ketujuh, mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menghadapi gangguan masalah yang tidak diharapkan. Yang kedelapan, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan mengolahkan sesuatu dengan kebutuhan. Yang kesembilan, mewakili bagian atau institusi dalam melaksanakan tawar-menawar atau sebagai penegak. Pengembangan staf. Yang pertama, keterampilan. Yang kedua, keterampilan hubungan manusia. Yang ketiga, keterampilan kontekstual. Yang keempat, keterampilan diagnosis. Contoh pengorganisasian dalam keperawatan. Pertama, fungsional atau penugasan, yaitu pembagian tugas untuk perawat yang dilakukan oleh kepala ruangan masing-masing mempunyai tugas khusus. Yang kedua, alokasi pasien, yaitu pengorganisasian pelayanan keperawatan untuk beberapa klien. Yang ketiga, perawat atau telemedicine, yaitu pelayanan lapangan di mana sekelompok perawat memberikan pelayanan